Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 42 ayat 3 yang mengatakan demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada waktu itu gambaran penderitaan yang dialami oleh umat Israel seperti buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Buluh dan sumbu tersebut sepertinya tidak akan kembali seperti semula, seolah-olah harapan telah musnah. Namun, lewat nubuatan Nabi Yesaya ini, umat Tuhan dikuatkan kembali. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya itu tidak akan dipadamkan. Terkadang dalam kehidupan kita, di mana kita berada di fase titik terendah dalam kehidupan, di mana kita alami penderitaan, masalah, dan tekanan yang datang, maka kehidupan kita dikatakan oleh firman Tuhan adalah seperti buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar. Tetapi berita baiknya, Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi buluh yang patah dan sumbu yang pudar. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan mengecewakan setiap harapan yang kita bawa kepada Tuhan. Ketika kita berada di titik terendah dalam kehidupan kita, yaitu seperti buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar, yang harus kita perhatikan di sini adalah jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Ketika kita berada di titik terendah dalam kehidupan, baik dalam tekanan dan penderitaan, jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Walau keadaan atau situasi tidak seperti yang kita harapkan, jangan berhenti untuk percaya. Walau beratnya beban kehidupan kita, janganlah kita berhenti percaya. Percaya bahwa rencana Tuhan adalah baik dalam kehidupan kita. Seperti Ayub ketika berada di titik terendah dalam kehidupannya, Ayub merespon dengan tetap percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupannya. Ayub memilih memelihara imannya kepada Allah. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2 mengatakan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal.
R.C. Sproul dalam bukunya yang berjudul Surprised by Suffering menuliskan, pada akhirnya satu-satunya jawaban yang Allah berikan kepada Ayub adalah pewahyuan tentang dirinya sendiri. Seolah-olah Allah berkata kepadanya, "Ayub, aku adalah jawabannya." Ayub tidak diminta untuk mempercayai sebuah rencana saja, tetapi dia juga diminta untuk mempercayai seorang pribadi, yaitu pribadi Allah yang berdaulat, bijaksana, dan baik. Ingatlah bahwa Allah tidak bisa dikendalikan oleh apapun dan siapapun. Dia adalah Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, dan Dia tidak pernah ingkar atas segala janji-janji yang sudah diucapkannya, apalagi sampai melupakan umat tebusannya. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan orang percaya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita melihat bahwa ketika hidup menghantam kita dengan keras dan semua yang kita andalkan tampak runtuh, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti buluh yang tampak rapuh dan hampir patah, seperti sumbu yang tinggal asapnya saja, Tuhan melihat nilai yang tak ternilai dalam hidup kita. Ia tidak serta-merta membuang yang lemah dan lelah. Sebaliknya, kasih dan kesetiaannya mengangkat kita kembali, menyembuhkan luka-luka terdalam kita, dan menyalakan kembali nyala iman yang sempat redup. Inilah pengharapan yang besar yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, bahwa di titik terendah hidup pun, kasih Tuhan tetap tinggi menjulang. Allah bukan hanya penyelamat yang memulihkan, tapi juga penjaga yang memelihara. Ketika dunia menilai kita berdasarkan kekuatan dan keberhasilan, Tuhan memandang hati yang mau tetap percaya, meski dalam tangis dan keheningan. Seperti Ayub yang kehilangan segalanya, namun tetap menggenggam erat imannya. Kita pun dipanggil untuk percaya bukan hanya pada rencana Tuhan, tetapi pada pribadi Tuhan itu sendiri. Penghiburan terbesar bukanlah penjelasan, tetapi hadirat Tuhan yang nyata dalam kelemahan kita. Titik beku dalam hidup manusia saat tidak ada pergerakan, tidak ada harapan atau terang, bukanlah akhir dalam pandangan Tuhan. Justru di sana, kuasa Tuhan bekerja paling dalam. Saat kita merasa tak mampu lagi berdiri, Tuhan yang akan menopang. Saat kita merasa tak sanggup lagi melangkah, Tuhan yang akan menuntun. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti berharap, meski keadaan belum berubah, karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Iman sejati tidak ditandai oleh ketiadaan badai, melainkan oleh sikap hati yang tetap percaya, walau badai belum reda. Inilah yang menjadikan hidup orang percaya berbeda. Kita punya jangkar yang teguh di tengah gelombang, yaitu pengenalan akan Tuhan yang setia. Sekalipun dunia ini penuh ketidakpastian, satu hal yang pasti adalah janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Ia sanggup memulihkan buluh yang patah, menyalakan kembali sumbu yang pudar, dan menjadikan kita terang di tengah kegelapan. Karena itu, marilah kita memperkuat iman kita setiap hari, bukan hanya ketika keadaan baik, tetapi terutama ketika segala sesuatu tampak memburuk. Biarlah kita berkata seperti Ayub, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Biarlah ucapan ini keluar bukan hanya dari bibir, tetapi dari kedalaman iman yang mengenal Tuhan secara pribadi. Jika kita bersandar pada pribadi Tuhan, bukan hanya pada pengertian kita sendiri, maka kita akan menemukan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan sejati yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami tidak sendiri, kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih karena Engkau Allah yang tidak mematahkan bulu yang terkulai dan tidak memadamkan sumbu yang pudar. Engkau selalu penuh belas kasihan, sabar, dan setia memelihara kami di tengah kelemahan dan kejatuhan kami. Kuatkan iman kami, supaya kami tidak berhenti percaya, meski keadaan kami gelap dan berat. Ajar kami mengenal-Mu lebih dalam, percaya pada pribadi-Mu yang penuh kasih dan kuasa, serta bersandar sepenuhnya pada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.